Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriasih. Saya mahasiswa S1 Kebidanan Widya Cipta Husada Malang. Hari ini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Psikologi dalam Praktik Kebidanan dengan judul Absensi Gangguan Perasaan. Definisi alam perasaan adalah suasana hati atau keadaan emosi seseorang dalam kurun waktu tertentu yang mempengaruhi kepribadian dan fungsi kehidupan seseorang. Sedangkan gangguan alam perasaan merupakan sekelompok gambaran klinis yang ditandai dengan berkurangnya atau hilangnya kontrol emosi dan pengendalian diri. Etiologi atau penyebab dari gangguan perasaan terdiri atas beberapa faktor. Pertama, ada faktor kombinasi antara faktor biologis, psikologis, dan sosial. Menurut teori Stress Vulnerable Model, faktor penyebab gangguan bipolar yaitu 1. Genetik atau riwayat keluarga. 2. Faktor biologis atau gangguan neurotransmitter di otak, gangguan keseimbangan hormonal, maupun pengaruh dari obat-obatan. 3. Ada faktor psikologis atau kepribadian. 4. Faktor dari lingkungan. Tipe gangguan mood. Gangguan mood terbagi lagi menjadi bipolar dan unipolar. Pertama, unipolar terdiri atas depresi mayor dan distimia, sedangkan bipolar terdiri atas bipolar 1 dan bipolar 2. Bipolar 1 terbagi menjadi episode mania dan episode depresi, sedangkan bipolar 2 terdiri atas siklotimia. Definisi depresi secara umum. Depresi merupakan kondisi emosional yang biasanya ditandai dengan kesedihan yang amat sangat, perasaan tidak berarti dan bersalah, menarik diri dari orang lain, dan tidak dapat tidur. Kriteria depresi mayor: ada 5 atau lebih gejala yang berlangsung selama kurang lebih 2 minggu. Pertama, mengalami mood sedih atau tertekan hampir setiap hari dan sepanjang hari selama 2 minggu, atau kehilangan minat dan kesenangan dalam aktivitas yang biasa dilakukan. Kedua, sulit tidur atau insomnia, atau tidak dapat tidur bila terbangun di tengah malam dan bangun pada dini hari. Atau beberapa pasien, keinginan tidur yang selama mungkin. 3. Perubahan aktivitas, merasa lemas atau terlalu bersemangat. Kemudian kehilangan nafsu makan dan berat badan turun, atau nafsu makan meningkat dan berat badan meningkat. Berikutnya, kehilangan energi, konsep diri menjadi negatif, merasa tidak berarti, dan merasa bersalah. Sulit berkonsentrasi, dan pada kasus yang berat, seseorang dengan depresi mayor ini bisa memiliki pemikiran untuk bunuh diri. Definisi distimia. Mood depresif kronis hampir sepanjang waktu dan menetap sedikitnya selama 2 tahun. Distimia pada orang dewasa merupakan lanjutan distimia onset dini atau kurang dari 21 tahun. Kriteria distimia: adanya mood depresi sepanjang hari berdasarkan perasaan subjek atau dapat dilihat oleh orang lain selama kurang lebih 2 tahun. Ada 2 atau lebih gejala di bawah ini. Pertama, nafsu makan meningkat atau turun. 2. Mengalami insomnia atau hipersomnia. Kurang energi atau kelelahan
kemudian merasa harga diri rendah, sulit berkonsentrasi atau mengambil keputusan, dan mengalami perasaan ketidakberdayaan. Jadi, cara membedakan depresi mayor dan distimia, kita dapat melihat dari kurun waktu gejala yang muncul. Jika pada depresi mayor, gejala muncul kurang lebih 2 minggu, sedangkan pada distimia, gejala menetap selama kurang lebih 2 tahun. Berikutnya, kita akan membahas gangguan bipolar. Apa sih gangguan bipolar itu? Bipolar merupakan gangguan manik depresif atau penyakit otak yang menyebabkan gangguan pada alam perasaan atau mood, energi, aktivitas, dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan sehari-hari. Gangguan bipolar bisa juga disebut dengan gangguan kombinasi antara episode mania dan episode depresi. Definisi mania. Mania adalah kondisi emosional atau mood yang intens, namun merupakan kegembiraan yang amat sangat, yang tidak beralasan atau mudah tersinggung, disertai hiperaktivitas, banyak bicara, pikiran yang melompat-lompat, perhatian yang mudah teralih, dan rencana yang tidak praktis. Kriteria manik. Pertama, mood yang melambung atau mudah tersinggung, meningkatnya kadar aktivitas dalam pekerjaan secara sosial atau seksual, lebih banyak bicara dibanding biasanya atau bicara dengan cepat, pikiran yang melompat-lompat, atau kesan subjek bahwa berbagai pikiran seolah saling berkejaran, memerlukan tidur lebih sedikit dari biasanya, kemudian harga diri yang melambung tinggi, yakin bahwa dia memiliki bakat yang istimewa, kekuatan dan kemampuan yang lebih dari orang lain. Kemudian mudah terganggu atau perhatian mudah teralih. Keterlibatan yang berlebihan dalam berbagai aktivitas yang menyenangkan, yang mungkin memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan, seperti berbelanja tanpa perhitungan. Gangguan bipolar 1, episode manik dan episode depresi. Episode manik, merasa gembira berlebihan, mudah tersinggung, pikiran melompat-lompat dari satu ide ke ide yang lain, sukar berkonsentrasi, gelisah, waktu tidur berkurang, berperilaku impulsif, dan banyak berperilaku menyenangkan namun beresiko tinggi, seperti plesir dan berbelanja tanpa perhitungan. Episode depresi, masa yang lama berperasaan khawatir atau kosong, kehilangan minat dalam kegiatan yang pernah dinikmati termasuk seks, merasa lelah atau melambat, sulit berkonsentrasi, mengingat dan membuat keputusan, gelisah dan mudah tersinggung, perubahan pada makan, tidur, atau kebiasaan lainnya, berpikir tentang kematian atau bunuh diri. Gangguan bipolar 2 ditandai dengan hipomanik dan depresi, namun kurang berbahaya. Kriteria hipomania. Terdapat 3 gejala yang menetap sedikitnya 4 hari. Pertama, percaya diri yang tinggi, mengalami gangguan tidur, nada suara tinggi dan berlebihan, menghilangkan bukti kekacauan pikiran, meningkatnya fokus kerja di rumah, tempat kerja atau seksual, meningkatnya aktivitas yang menyenangkan, dan bahkan yang memiliki konsekuensi yang menyakitkan. Sedangkan kriteria siklotimia, sering muncul gejala hipomania dan depresi yang tidak memenuhi depresi mayor, sedikitnya 2 tahun. Selama periode 2 tahun atau
pada anak dan remaja 1 tahun, tidak terlepas dari hipomania dan depresi lebih dari 2 bulan. Kemudian, tidak pernah ada campuran depresi mayor, mania, atau episode campuran pada 2 tahun pertama gangguan. Gejala yang muncul bukan disebabkan oleh obat-obatan atau zat tertentu. Gejala yang parah menyebabkan masalah dalam hubungan sosial. Pengkajian pertama pada periode depresi. Tidak ada kontak mata, pakaian tidak terawat dan tidak sesuai, kuku dan badan nampak kotor, bergerak lambat, dan berbicara dengan suara yang pelan. Pada episode hipomanik, penderita sangat sibuk dan aktif, atau tampak selalu kemana-mana. Sedangkan pada episode manik, penderita tampak hiperaktif, kurang istirahat, bicara dan bertindak cepat, terlihat tergesa-gesa, dan biasanya sering menggunakan pakaian yang mencolok. Selain mengamati tanda dan gejala yang dialami pasien, kita juga dapat melakukan pemeriksaan penunjang menggunakan MRI untuk melihat volume yang kecil pada amigdala dan hipokampus. Penata kelaksanaan tergantung pada fase dan episodenya. Rawat inap dengan indikasi berbahaya bagi diri sendiri atau psikis ataupun biologis. Berbahaya bagi orang lain, ketidakmampuan total dari fungsi tidak dapat diarahkan sama sekali. Kemudian gangguan psikis yang disertai dengan kondisi medis yang memerlukan observasi. Rawat inap parsial atau kondisi stabil jika ada support sistem yang kuat. Terapi farmakologis seperti stabilator mood, kemudian antipsikotika, dan juga antidepresan. Jika tidak bisa tertangani dengan terapi farmakologis, maka kita dapat kombinasikan dengan psikoterapi. Nah, pencegahan dan pengobatan harus kontinu dan tidak boleh putus. Pencegahan non-penderita. Usahakan memiliki teman dekat untuk sekedar tempat curhat atau berbagi informasi. Kemudian selalu berpikir positif, berlapang hati, berpikir realistis, mengubah suasana hati, dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila masih banyak terdapat kekurangan, saya memohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.